kadang kan orang fokus ke masalah kesehatan masyarakat misalnya, di mana kesehatan masyarakat Ya, juga betul. berhubungan erat dengan kerusakan lingkungan dan pandemi juga Ya, gitu. Nah, di sini iya aku betul. ngerasa ketika kita ngomongin lingkungan sedang dilupakan nih Kak Hikmah, karena semua orang sekarang fokus masalah kesehatan, fokus juga masalah kebijakan, masalah ekonomi, sehingga ketika aku langsung melihat ke pantai, ke laut, ke sungai, orang-orang yang mungkin tadinya itu bersemangat untuk beraktivitas, untuk merevitalisasi atau memperbaiki lingkungan, atau orang-orang yang tadinya memang dipekerjakan untuk menjaga lingkungan itu agar lebih bersih atau terawat, atau bahkan banyak kantor-kantor dan organisasi yang tadinya punya program-program lapangan harus terhenti dulu gitu. Jadi banyak sekali titik-titik yang ternyata jadi tidak terawat gitu. Dan Iya, Kak. juga tentunya adanya kebocoran-kebocoran pencemaran lingkungan. Tapi kalau kita ngelihat dari antusiasme dan juga optimisme dan komitmen gitu ya, ngomongin tentang lingkungan, ya tentunya sudah ada bibit-bibit dan semangat baru nih dari teman-teman di dunia online untuk ngomongin lingkungan lebih detail. Gitu Kak Hikmah. Oke, jadi menurut Kak Tenia, kondisi lingkungan saat ini tuh sedang dilupakan gitu ya Kak, karena kebanyakan dari kita lebih berfokus kepada kesehatan pribadi masing-masing, sehingga lingkungannya cenderung untuk dilupakan, sehingga banyak terjadi pencemaran gitu ya Kak, di lautan dan juga di lingkungan tentunya. Oke, kalau misalnya kita lihat dari permasalahan yang sudah Kakak sebutkan sebelumnya, saya mau bertanya Kak, dari Kak Tenia sendiri, peran apa ya Kak yang sudah Kakak ambil dalam menanggapi permasalahan lingkungan tersebut? Kalau misalnya dari aku sebenarnya masih sedikit banget ya teman-teman. Jadi aksi yang aku ambil untuk menangani permasalahan lingkungan, aku spesifik karena sukanya laut, karena spesifik ngurusin sampah gitu ya, sukanya dari mulai skripsi. Jadi aku mencoba untuk mencari kegiatan-kegiatan yang bisa aku lakukan dengan background ilmu yang aku punya. Nah, dari situ ketika aku masuk ke dunia kuliah, terus habis itu aku mulai sadar gitu ya, oh ada nih pelajaran sistem pengelolaan sampah gitu. Terus habis itu aku punya hobi menyelam. Nah, kebetulan dulu aku kuliah di Bandung, di situ susah kan untuk menyelam. Jadi banyak cari komunitas-komunitas yang memang suka menyelam juga. Jadi kadang-kadang weekend itu pergi, atau kadang-kadang kita juga izin kuliah atau pas lagi liburan kuliah gitu ya untuk pergi. Nah, di situ aku begitu melihat teori-teori yang aku pelajari gitu ya, ternyata banyak sekali yang nggak diterapkan nih di daerah-daerah tempat aku menyelam. Nah, dari situ akhirnya aksi-aksi yang kita lakukan itu terbagi ke 4 hal. Jadi yang pertama kita melakukan semacam citizen science ya, jadi nggak begitu penelitian yang langsung ngeluarin jurnal gitu ya. Tapi yang kita lakukan sesimpel ketika kita ngelihat sampah, kita coba deh kita lihat sesuai SNI tadinya, kita ngelihat jenis-jenis sampahnya tuh apa, habis itu beratnya berapa gitu ya, agar ketika kita datang ke satu area yang kita suka kunjungi untuk berwisata, kita bisa ngejelasin gitu loh secara komprehensif, ini sampah datangnya dari mana, dan ini sampah kenapa bisa ada di sini gitu. Jadi dari penelitian itu kita kembangkan menjadi program-program pengembangan masyarakat, program-program kampanye baik online maupun offline, dan juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir yang tinggal di sana, juga untuk pemuda-pemuda lain yang mungkin momennya sama kayak pas aku dulu baru mulai gitu ya. Jadi ngerasa, aduh kayaknya gue pengen ngelakuin sesuatu, tapi kok kayaknya susah banget, baik itu nggak punya pengetahuannya, nggak punya networknya, atau nggak punya resource atau anggaran misalnya. Nah, dari situ akhirnya kita bikin beberapa pelatihan juga sampai sekarang, termasuk sekarang kita lagi di Bali dan Lombok ini untuk ngasih pelatihan dan padat karya bagi para pelaku wisata bahari terkait masalah sampah dan lingkungan. Dan yang terakhir itu kerjasama juga dengan dua terakhir. Jadi tadi penelitian, terus habis itu kita melakukan kampanye dan workshop. Penelitian, kampanye, workshop. Terus yang ketiga kita punya program adopsi
pulau atau pantai gitu, di mana kita punya program pengembangan masyarakat. Di situ kita pastikan gimana biar recycling rate alias status daur ulang di satu titik itu gimana nih biar bisa meningkat, bagaimana agar leakage-nya yang keluar yang tidak tertangani itu bisa semakin sedikit dengan fasilitas, dengan juga FGD, pembenahan SOP, pembuatan kebijakan di tingkat RW, kayak gitu. Jadi itu yang kita lakukan dalam program community development. Dan yang terakhir, yang keempat, kita punya program yang namanya kolaborasi dengan perusahaan, di mana kita coba mengulik konsep CSR dan EPR, karena kita sebagai anak-anak muda yang idealis, walau sekarang saya nggak terlalu muda dibandingkan teman-teman, tapi ternyata ketika kita bahas sama perusahaan tuh kadang-kadang mereka cuma mau masang logo doang, atau karena mereka cuma mau yang penting datang ke acaranya buat ngomong, habis itu udah selesai gitu. Tapi bagaimana kita bisa dekat dengan misalnya manajemennya atau direkturnya atau programnya sendiri dari satu perusahaan, dan kita bisa benar-benar mengerti sebenarnya ini komitmen perusahaan itu apa. Apakah mereka bisa beralih ke circularity? Bagaimana mereka bisa merubah bisnis modelnya mereka jadi tidak lagi menghasilkan sampah plastik sekali pakai misalnya. Karena aku dulu mungkin pas kuliah ngerasa ketika aku datang ke satu perusahaan atau ketika ngobrol sama perusahaan, dulu aku ngerasa pokoknya orang perusahaan X itu tuh buruk gitu ya, atau kayak pokoknya perusahaan X itu kayaknya nyampah mulu gitu. Tapi setelah kita belajar di teknik lingkungan, kayak ada yang namanya sistem manajemen lingkungan. Oh ternyata kita bisa ngitung ya kayak produksi bersih kayak gitu-gitu ya. Jadi dari situ akhirnya kita ngobrol sama beberapa perusahaan, dan aku bisa ngerasain banyak perusahaan yang sebenarnya sudah berbuat, tapi memang terkendala sama kebijakan dari pemerintahnya atau kebijakan perusahaan globalnya gitu. Tapi kita bisa ngerasa perbedaan betul antara perusahaan yang memang punya komitmen dan juga bisa membuktikan impact yang dia berikan dengan program-program CSR dan EPR-nya, dengan perusahaan-perusahaan mana yang tidak gitu. Jadi sampai sekarang sih kita masih melakukan program-program kolaborasi dengan beberapa perusahaan, walau kadang-kadang orang mikir kayak ngapain sih Diverse Clean Action bekerja sama dengan perusahaan yang nyampah misalnya gitu ya. Tapi kita bisa jelasin bagaimana dampak yang kita buat ketika kita berkolaborasi dengan satu perusahaan. Jadi 4 program itu sih Kak, 4 program itu yang kita jadikan aksi nyata, dan kita bergerak sebagai yayasan di mana kita punya 10 pekerja, sekarang 12 pekerja, tapi kita juga dibantu sama relawan dan magangers gitu, magang-magang dari beberapa provinsi di Indonesia. Gitu Kak Hikmah. Oke, jadi untuk aksi-aksi lingkungannya ini juga sudah banyak sekali ya Kak yang dilakukan oleh Katenia dan juga tim Diverse Clean Action, di mana dalam melakukan program-program Kakak ini berdasarkan ilmu yang sudah Kakak pelajarin sebelumnya di waktu kuliah ya Kak? Betul. Dan dari aksi yang Kakak lakukan ini juga tentunya perlu melibatkan masyarakat dan juga tadi juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia ya Kak ya? Iya, karena kita ngerasa kalau misalnya dulu kan maksudnya aku mulai sebagai anak mahasiswa gitu ya, pas aku 2015 aku tingkat 3 kuliah, habis itu begitu beres-beresnya jadi sekjen himpunan gitu, terus habis itu kayak gue ngapain lagi gitu ya pokoknya intinya, terus kayak ngerasa bisa aktualisasi diri di luar kampus dengan cara bikin komunitas. Nah dengan komunitas ini tadinya cuma pengen fokusnya di Kepulauan Seribu aja Kak gitu, jadi ketika aku mau fokus, bagi yang belum tahu Kepulauan Seribu itu ada di utaranya Jakarta, butuh 1,5 jam kurang lebih ke Pulau Seribu. Kita punya 11 pulau, penduduknya kurang lebih 12.000 orang. Di situ aku pengen nuntasin itu dulu gitu. Dan sampai sekarang itu belum kelar. Jadi dari awal kita pengennya menuntaskan permasalahan sampah yang masih leaking atau masih bocor di situ. Baru pelan-pelan kita pengennya menduplikasi program yang sudah berhasil ke daerah lain. Tapi keberjalanannya, karena ternyata begitu aku lulus kuliah itu bisa jadi sesuatu yang serius gitu ya, bahkan bisa menjadi pekerjaan tetap. Di situ mulai banyak yang menghubungi untuk ayo kita kolaborasi atau kira-kira bagaimana ini bisa dicoba di daerah lain. Nah dari situ sih akhirnya jadi berkembang dan ke daerah-daerah lain, tapi masih jauh dari cukup programnya.
Oke, jadi untuk kegiatan yang dilakukan ini juga udah berkolaborasi dengan banyak pihak ya Kak ya, dari seluruh Indonesia. Oke, ini seperti yang kita tahu saat ini Kakak sebagai environmental activist ya Kak, dan juga tentunya founder serta executive directors of Diverse Green Action, di mana itu bergerak di bidang pemeliharaan lingkungan khususnya lautan. Kami penasaran banget nih Kak Tenia. Hal apa sih Kak yang menginspirasi Kakak sehingga bisa menjadi seorang pegiat lingkungan seperti sekarang ini? Apa ya, aku mungkin aku deg-degan kalau dibilang sebagai aktivis lingkungan gitu ya, karena aku ngerasa masih jauh banget gitu dari apa yang aku pelajari. Kalau boleh jujur, kayak misalnya dulu pas kuliah teknik lingkungan di Bandung gitu, kayak aku sering banget seminggu sekali beli seblak yang pakai styrofoam, pakai plastik gitu ya, karena pada saat itu belum banyak contoh-contoh nyata gitu ya, baik itu senior maupun public figure yang membuktikan bahwa peduli dengan lingkungan itu nggak usah banyak ngomong, nggak usah bikin program, tapi literally dari sehari-hari kita hidup itu benar-benar harus minim sampah. Dan aku bisa bilang bahwa aku belum minim sampah, aku belum zero waste, aku benar-benar belum nol sampah gitu ya. Aku belum kayak beberapa orang yang bisa mengumpulkan sampahnya dalam 1 tahun dalam kota kecil gitu ya. Tapi inspirasi atau semangat yang aku dapatkan itu mungkin karena beban kali ya. Aku merasa belajar kuliah di teknik lingkungan itu kita belajar masalah bagaimana mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Salah satu yang kita pelajari dengan berat gitu ya. Nah, di situ aku ngerasa di bidang yang aku sukai, yaitu adalah pesisir, pulau-pulau kecil, dan juga laut, kok ilmu-ilmu yang aku pelajari ini nggak ada ya yang memperjuangkan di saat itu. Di situ aku mulai kayak ngerasa, oh iya juga ya, kenapa gue belajar tentang solid waste management, kenapa gue belajar masalah limbah, tapi kok di pulau-pulau terdekat dari ibu kota saja itu masih terjadi pencemaran air sampai mereka seaweednya, rumput lautnya segala macam, ikan-ikannya juga sudah susah, akhirnya harus jauh kemana-mana. Dan pas kita lihat lagi ya ternyata memang solid waste managementnya itu buruk gitu kan. Nah dari situ membuat aku kayak oke, saya sudah belajar, kalau misalnya bukan kita sebagai anak TL yang ngerjain, terus siapa lagi gitu kan. Kita nggak mungkin minta orang-orang yang sudah ada di pemerintah yang tidak memiliki ilmu seperti kita untuk melakukan hal itu gitu. Jadi di situ sempat kepikiran apa jadi PNS ya gitu, dengan jadi PNS di Pemprov misalnya yang benar-benar dinas lingkungan hidup gitu ya, benar-benar bisa membuat perubahan di satu titik aja gitu kan. Tapi mikir lagi, tapi kayaknya kalau baru masuk lama deh. Sementara aku anaknya sukanya cepet-cepet gitu, kayak gemesan gitu orangnya. Jadi kayak daripada nunggu-nunggu, ya udah deh, daripada aku masuk terus abis itu butuh 5 tahun 10 tahun lagi buat menjadi ada di di bos gitu ya, di tingkat pemimpin, akhirnya ya udah kita bikinin aja NGO-nya, karena toh memang belum banyak NGO yang ngomongin masalah sampah pada saat itu dan ngomongin sampah laut pada saat itu. Akhirnya keterusan, dan karena memang background-nya hobi dan passion, jadi nggak kerasa sih udah 5 tahun tiba-tiba Kak. Jadi bingung sih kalau ditanya semangatnya apa. Sebenarnya sih kita ya gitu. Oke, jadi inspirasinya ini datang dari melihat kondisi lingkungan di sekitar kakak dulu gitu ya kak. Dimana di sekitar tempat tinggal kakak ini masih terjadi pencemaran gitu tentunya ya kak. Oke, dan berdasarkan dari ilmu-ilmu yang sudah kakak dapatkan di teknik lingkungan juga seperti itu ya kak ya. Benar. Oke, kalau ini kak ya, kalau selama menjadi seorang pegiat lingkungan, pengalaman apa saja sih kak yang pernah Kak Tenia dapatkan? Mungkin boleh nih kak di-share kepada teman-teman semuanya. Banyak banget ya pengalamannya tuh, kayak pengalaman dalam berkomunikasi, atau pengalaman hambatan, atau pengalaman apa kira-kira nih Kak Hikmah yang pengen banget didengar? Pengalaman yang menarik gitu mungkin, kayak yang seru-seru gitu. Pengalaman menarik menurutku kayak untuk, karena ini acaranya teknik lingkungan gitu ya, anak-anak IMSI, aku masih ngerasa masih sedikit sekali gitu orang-orang yang beristiqomah dalam menyelamatkan lingkungan di Indonesia gitu. Jadi kayak bahkan sampai sekarang kalau kita ngomongin misalnya renewable energy, ngomongin tentang bagaimana pencemaran udara, pencemaran segala macam, banyak sekali teman-teman dari bidang studi lainnya gitu. Nah,
mungkin ada beberapa dari teman-teman teknik lingkungan yang memang konsisten gitu ya untuk berbuat untuk negara gitu. Tapi banyak juga teman-teman kita yang pasti mungkin karena juga masalah tuntutan ekonomi segala macam, dan ini bukan sesuatu yang salah gitu ya. Tapi memang fokusnya ke perusahaan swasta banget gitu. Namun di dalam perusahaan swasta pun sebagai kita orang yang belajar lingkungan bisa loh berbuat perubahan atau membuat dampak-dampak yang baik secara sistem manajemen lingkungan atau secara dampak-dampaknya gitu ya. Tapi kok aku ngelihat kayak misalnya dari ngomongin keterbukaan lahan, tambang, segala macam aja kayaknya banyak sekali teman-teman diskusiku malah justru dari bidang studi lain. Dan itu yang menurutku nambah menarik adalah yang tadinya awalnya aku mikir harusnya anak-anak TL yang lebih tahu dan lebih bersuara, ini malah dari lintas bidang. Tapi itu juga membuktikan bahwa lintas bidang sangat-sangat diperlukan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dan justru masalah lingkungan itu harus dibuat sebagai sesuatu yang harus dimengerti dan dipahami bahwa sudah urgent nih bumi ini, sudah kita rusakin banget, sudah banyak sekali dampak yang kita rasakan, baik itu climate change dan segala macamnya. Maka nggak heran harusnya bidang-bidang lain itu justru lebih expert atau lebih daripada kita gitu ya. Tapi kayaknya menurutku yang menarik, banyak sekali ilmu yang aku pelajari di luar bangku kuliah yang aku merasa harusnya kayaknya di bangku kuliah ini harus diajarin deh gitu. Oh, iya seperti itu ya Kak. Berarti kalau dari pengalaman Kakak ini, untuk yang terjun ke pemeliharaan lingkungan itu bukan dari anak-anak TL aja ya Kak tentunya, tapi diperlukan kolaborasi dari berbagai bidang di luar teknik lingkungan gitu tentunya ya Kak ya. Betul, dan bagaimana alumni-alumni dan mahasiswa teknik lingkungan juga jangan mau kalah gitu, karena bidang-bidangnya kita sendiri itu ya harus kita sendiri yang berjuang gitu maksudnya. Aku masih ngerasa masih kurang greget gitu ya, karena dari berbagai kampus dan juga kegiatan yang pernah aku jalani juga sampai 5 tahun ini, kadang aku merasa nih bagaimana nih bukti-bukti nyata dari teman-teman teknik lingkungan itu masih harus dipacu lah gitu. Oke, iya benar banget nih Kak. Mungkin bisa jadi catatan ya buat teman-teman semuanya. Oke, setelah pengalaman yang menarik dari cerita Kakak, apakah ada ya Kak perubahan yang terjadi di hidup Kak Tenia setelah menjadi seorang bisa dibilang pegiat lingkungan ya Kak ya? Yang berubah dari hidupku banyak banget sih sebenarnya. Jadi kayak yang tadinya kan emang buat hobi ya, maksudnya ngerjain hobi, dan karena aku anaknya bukan keras kepala kali ya, maksudnya go-getter kali ya. Maksudnya ketika aku punya mimpi atau ketika aku punya pertanyaan, ya aku mau nyari kemana aja, termasuk misalnya ngomongin sistem pengelolaan sampah di pesisir. Aku ngerasa nggak dapet nih, secara komprehensif atau masih kurang di profesor di kampusku. Akhirnya aku cari ke kampus lain, ke temanku yang mahasiswa juga, nanya dosen siapa nih yang kira-kira bisa ditanya-tanyain, misalnya kayak gitu. Nah, jadi dari awal memang aku berbuat ini bukan untuk dilihat atau bukan untuk membuktikan sesuatu gitu, tapi benar-benar untuk memfulfill atau menjawab kekeriusan atau kekepoan aku gitu kan. Dan aku pengen coba cari gimana caranya biar si daerah yang aku divingin tiap bulan itu, yang aku selami setiap bulan, ya itu nggak bakal kayak gitu lagi. Malu lah sebagai alumni teknik lingkungan, masa nggak bisa ngasih solusi yang beneran bisa diterapkan dan secara berkelanjutan gitu kan. Dari situ nggak nyangkanya adalah perubahan perilakunya yang pasti yang pertama setelah aku bikin Diverse Land Action, aku benar-benar langsung menerapkan lifestyle yang aku bilang tadi, yang tadinya aku masih rapat-rapat himpunan tuh masih pakai plastik, akhirnya pelan-pelan iya juga ya, ngapain gue ngomong-ngomong kayak gini tapi kok tiap hari gue masih aja jajan-jajan seblak dan segala macamnya gitu kan. Dari situ tuh udah pasti berubah. Terus yang kedua dari segi networking, karena memang aku memiliki idea, aku memiliki komunitas, aku memiliki tim juga gitu kan, yang bukan aku doang yang bikin, networknya jadi semakin lebih luas, dan perspektif dalam menyelesaikan satu isu juga jadi lebih kaya. Terus yang ketiga mungkin karena mungkin basisnya data gitu ya, walaupun misalnya bukan yang kayak jurnal, tapi kita ketika punya program bisa ngasih tahu dampaknya seperti apa, perubahannya seperti apa, aku juga jadi lebih ngerasa banyak yang aku pelajari, dan orang jadi melihat kita jadi lebih percaya dan jadinya terekspos gitu kan, dan ceritaku
menemukan atau membangun si komunitas ini juga jadi disukai sama media misalnya, karena menurut mereka jarang nih anak muda yang beneran bikin LSM yang bisa mendapatkan dana sampai dari luar negeri, terus bisa mempekerjakan orang dan bukan bisnis gitu ya, bisnis murni gitu, mungkin bisa dikategorikan social enterprise gitu. Tapi kok ini orang bisa tahan nih 5 tahun gitu ya. Jadi dari situ karena medianya terus seliput dan pas banget momentumnya adalah sampah laut juga naik tuh 2017-2018. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang menurutku tidak ternilai untuk ketemu sama ahli-ahli yang sama sekali nggak aku bayangin sebelumnya. Udah gitu kesempatan aku untuk keluar negeri nggak pernah bayar gitu ya. Terus habis itu bisa sharing-sharing kehidupan yang menurutku tadinya itu juga tidak menginspirasi orang lain, orang itu adalah menjawab pertanyaanku sendiri, tapi ternyata kok makin lama kesini kayak yang diekspos adalah dampak-dampaknya gitu. Jadi banyak sih yang berubah dari hidup aku sebagai pemimpin maupun sebagai individu. Oke, jadi ini pengalamannya kalau dari cerita Kak Tenia sangat menarik sekali ya Kak. Saya juga keren banget dengerinnya. Aduh, jadi, amin. Jadi pengalaman ini dirasakan dari diri Kakak juga ya Kak, di mana terjadi perubahan gaya hidup yang tadinya mungkin masih menggunakan styrofoam, tapi menjadi pribadi yang lebih eco-friendly seperti itu ya Kak ya. Oke, selain itu juga dari segi networking, dengan menjadi seorang pegiat lingkungan ini bisa menjamah lebih banyak lagi ya Kak, komunitas-komunitas ataupun stakeholder lainnya yang bisa membantu untuk turut andil dalam kegiatan-kegiatan yang Kakak lakukan, seperti itu. Oke, kalau kita berbicara mengenai aksi-aksi lingkungan ini tentunya udah banyak sekali ya Kak. Antara lain itu pawai bebas plastik dan juga No Straw Movement yang sukses mengundang massa, serta banyak-banyak aksi lain yang lainnya. Menurut Kakak, seberapa besarkah pengaruh dari aksi yang dilakukan oleh aktivis dan juga komunitas lingkungan di Indonesia, Kak? Menurutku besar sih, karena dari setiap institusi itu pasti punya peranannya masing-masing gitu. Kayak porsinya LSM, porsinya komunitas, influencer, termasuk di situ adalah selebriti yang peduli dengan satu isu, atau bahkan orang-orang biasa gitu kayak saya gitu, tapi yang omongannya lumayan didengerin gitu kan sama beberapa orang hanya karena saya mulai duluan gitu. Mungkin kalau Kak Hikmah mulai duluan gitu daripada saya, mungkin Kak Hikmah gitu yang dikenal untuk ngomongin sampah laut gitu. Tapi karena dulu dari tahun 2015 adalah yang paling banyak koar-koar itu saya. Jadi saya ngerasa porsi kita di sini adalah untuk mengingatkan dan juga untuk menjembatani gap-gap yang ada di sistem kita yang sekarang gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang akademisi, oke, penelitian segala macam, tapi biasanya mereka juga nggak bisa memonitor apakah perubahan itu bisa berkelanjutan apa tidak. Mereka juga akan fokus ke teori-teori dan juga jurnal-jurnal yang biasanya nggak 100% bisa dilakukan juga gitu di lapangan gitu. Terus habis itu kalau kita ngomongin pemerintah, memang mereka yang bikin kebijakan dan anggaran dan segala macam ya, tapi pasti dengan segala macam isu yang ada di negara kita gitu ya, pasti lingkungan juga bukan selalu menjadi prioritas. Sehingga para pemerintah ini juga walaupun mereka punya keinginan yang kuat, walaupun punya anggarannya, tetap harus dibantu nih sama teman-teman LSM dalam implementasinya, ataupun dalam mengingatkan bahwa mana yang lebih urgent dikerjakan atau mana yang kurang tepat dikerjakan. Jadi porsinya itu sangat-sangat penting sih menurutku, apalagi untuk nge-upin isu gitu ya, atau kayak melakukan kampanye ketika misalnya itu di-lead sama LSM dan juga di-lead sama komunitas, itu akan lebih cepat dalam pesannya itu sampai ke tapak masyarakat, maksudnya ke grassroots community gitu ya, karena memang relate gitu. Kalau misalnya orang pemerintah, ya kenapa lo nggak ngerjain aja sendiri gitu kan, lo sendiri yang ngerjain harusnya, kenapa di gue misalnya gitu. Tapi kalau misalnya sesama masyarakat yang ngomongin, itu akan lebih relatable kepada masyarakat lainnya, kayak gitu. Oh ya, satu lagi kali, boleh nggak nambahin satu lagi? Iya, boleh banget Kak. Nama ini adalah peranan masyarakat dan komunitas dalam melakukan demand atau tuntutan kepada perusahaan swasta itu menurutku sesuatu yang sangat besar gitu, sangat masif. Kayak ketika kita misalnya sebagai masyarakat udah bisa
menuntut perusahaan swasta dan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tertentu, atau misalnya memberikan atau menyetop sebuah produk yang misalnya kurang ramah secara lingkungan. Pasti karena masyarakat adalah klien atau konsumen dari perusahaan, ya pasti sebenarnya didengerin gitu, dan pasti akan dituruti. Tapi ya nggak guna kalau misalnya yang ngomongin cuma Tenia atau cuma Hikmah atau cuma Indri dan Everest Connection, tapi kan harus diomongin sama lintas stakeholders. Makanya salah satu program yang tadi Kak Hikmah sebut, di mana kita punya program pawai bebas plastik, itu sudah jalan tahun kedua. Di situ tuh LSM-LSM besar yang tadinya kayak tempat saya mau jadi relawan pas dulu 5 tahun lalu, sekarang bisa sejajar gitu ya menjadi stakeholders yang sama-sama menyuarakan. Itu sesuatu yang menurut saya hebat banget. Kenapa? Karena biasanya beberapa LSM dan juga komunitas itu memiliki ego sektoral yang tinggi. Ada yang ngerasa, gue nggak mau kerja sama dia, atau gue punya kepentingan sendiri, gue mau pakai hashtag gue sendiri gitu ya. Tapi bagaimana bisa membuat satu isu lingkungan ini memang betul-betul relate ke semua orang. Karena yang tadi aku bilang, kalau nggak ada lingkungan, ya nggak ada manusia. Ketika kita sebagai manusia bukan hanya anak teknik lingkungan nggak ngejaga lingkungan, ya lingkungannya juga hilang gitu kan. Jadi peranan yang terus nggak bisa berhenti dari para masyarakat pegiat lingkungan dan LSM dan komunitas adalah mengingatkan bahwa lingkungan bukan hanya tanggung jawab satu pihak saja. Gitu, Hikmah. Oke, jadi peran aktivis dan juga komunitas di bidang lingkungan ini tentunya sangat banyak ya, Kak. Antara lain adalah bisa untuk membantu mengkampanyekan isu-isu lingkungan, bisa melalui sosial media ataupun aksi-aksi gitu tentunya ya, agar masyarakat ini bisa lebih tahu apa sih yang sedang terjadi di sekitar kita, ada apa saja sih permasalahan lingkungan di sekitar kita. Karena mungkin masyarakat itu kurang tahu atas segala hal yang terjadi, maka dari situlah dengan adanya peran aktivis dan komunitas ini harapannya adalah bisa meningkatkan rasa kepedulian dari masyarakat untuk peduli lingkungan. Selain itu tadi peran masyarakat ini sangat penting sekali ya, dimana kalau misalnya kita ini bisa bersatu untuk menyuarakan isu-isu lingkungan, tentu saja dari berbagai pihak itu bisa mendengarkan apa yang kita kampanyekan. Seperti itu ya Kak Dini ya. Betul. Oke, baik Kak. Kalau kita kembali kepada pengalaman Kakak menjadi seorang pegiat lingkungan, tentu jalannya tidak selalu mulus ya Kak. Nah, kendala dan hambatan apa saja yang pernah Kak Teni alami selama menjadi seorang pegiat lingkungan? Banyak banget sih. Maksudnya ketika kita ngomongin hambatan itu multi-layer juga ya. Maksudnya kayak mulai dari segi penganggaran, dari segi kedewasaan kita dalam memimpin, dari keberjalanan program, semua pasti juga memiliki hambatannya masing-masing gitu ya. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang paling berkesan atau apa yang paling bisa aku share buat juga kalau teman-teman di sini mau memulai komunitas, NGO atau bahkan bisnis, atau bahkan mau memantapkan diri untuk tetap berjuang di bidang lingkungan dalam porsinya masing-masing gitu ya, baik itu di pemerintah, perusahaan maupun yang lainnya. Ya sesimpel masalah lingkungan itu masalah yang menurut saya paling kompleks. Kenapa? Kalau misalnya masalah kesehatan, langsung masyarakat ngerasain. Jadi ketika ada sesuatu masalah pasti langsung mau gitu ya disuruh. Maksudnya lebih sedikit kontranya. Tapi kalau ngomongin lingkungan, karena misalnya itu akan dibenturkan sama ekonomi, karena itu akan dibenturkan juga sama aksesibilitas, karena itu akan dibenturkan juga sama kebiasaan, culture gitu ya. Jadi memang dari awal ketika kita masuk ke bidang lingkungan, kita harus mengakui bahwa permasalahan ini memang permasalahan yang ribet gitu, permasalahan yang multi-layer, yang berlapis-lapis, tapi juga berarti banyak sekali solusi yang bisa diterapkan di lapisannya masing-masing gitu. Jadi ketika ngebahas membangun DCA dari dulu, tentunya tadi kedewasaan sebagai pemimpin karena kita masih muda, baik itu ke tim kita secara internal maupun ke eksternal, tentunya punya tantangannya sendiri. Bagaimana kita bisa dianggap serius dan kita bisa membuktikan bahwa bagaimana walaupun kita masih muda dengan limited experience gitu ya,
tetap bisa menunjukkan bahwa kita ini serius dan bisa dipertimbangkan dan bahkan bisa membawa perubahan. Yang kedua adalah dari segi masalah financing, karena di Indonesia ini juga masih sekarang udah ada nih dana mitra lingkungan dan segala macamnya, tapi masih sporadis gitu. Jadi masalah lingkungan ini masih dianggap tersegmen-segmen. Ngomongin sampah plastik hanya sampah plastik, ngomongin tentang udara hanya udara gitu. Padahal bagaimana dari segi kebijakan dan penganggaran itu harusnya ya dari segi pemerintah, perusahaan swasta dan masyarakat bisa sama-sama dan mengisi relung-relung atau kekosongan-kekosongan yang bisa diisi, karena mau ada 100 atau 1000 LSM nggak bakal cukup gitu kan. Maksudnya nggak perlu adanya tadi ego sektoral. Nah, karena itu belum bisa seperti itu, jadi komprehensif seperti itu, maka penganggaran bagaimana kita bisa membuat bisnis kita atau LSM kita atau organisasi kita bisa berjalan secara berlanjut, itu juga PR yang tidak diajarkan dalam bangku kuliah gitu ya. Jadi itu sudah ada porsi perjuangannya sendiri gitu. Dan tadi dari segi kepemimpinan, dari segi masalah financing, terus dari segi kebijakan gitu. Karena kalau kita ngomongin tentang lingkungan, cuma ngomongin fasilitas kayak misalnya bikin jalan gitu, anak-anak sipil gitu. Ya udah bikin jalan selesai gitu. Paling ya tinggal monitoring evaluasi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin perubahan lingkungan, pencemaran lingkungan, kita ngomongin kebijakan jangka panjang. Kita ngomongin behavior change. Dan itu nggak akan bisa kayak proyek bikin jalan tol gitu, kayak berapa tahun selesai gitu. Tapi itu memang harus dimonitor dan dipastikan masyarakatnya itu bisa mengikuti program yang kita mau. Maka nggak heran banyak friksi-friksi dari masyarakat, baik itu menolak, baik itu mencemooh, baik itu tidak percaya dengan sains, itu yang masih sering kita temukan di Indonesia, yang membuat kita kadang-kadang sebagai pegiat lingkungan itu hopeless ya, karena kayak ketika kita mau bikin program kok nggak ideal gitu loh, kok kayak gini doang, padahal kan harusnya porsinya kalian nih yang ngurusin ini, kita cuma ngingetin gitu. Jadi kadang-kadang secara emosional membutuhkan waktu pause atau jeda untuk membuat kita waras lagi dan semangat lagi gitu. Karena untuk jatuh ke bidang lingkungan itu dari pertama kita masuk ke dunia lingkungan itu kita udah sadar bahwa itu adalah sesuatu yang kompleks dan berlapis-lapis masalahnya. Jadi memang dari awal kita udah harus mengakui kalau kita nggak waras. Kalau orang waras mungkin akan menyerah gitu, maksudnya kayak wah terlalu pusing gitu. Saya udah pasti-pasti aja. Iya, Kak. Oke, jadi menurut Katina ini hambatan yang pernah dialami selama menjadi seorang pegiat lingkungan ini tentunya banyak ya, Kak. Kalau bisa dibilang tadi kalau membicarakan mengenai masalah lingkungan ini hambatannya malah multi layer gitu ya, Kak, berlapis-lapis. Oke, tapi tentunya dari hambatan yang ada tersebut ada solusi yang bisa diterapkan ya teman-teman sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oke, kalau misalnya kita masih berbicara tentang pegiat lingkungan, tetapi ada yang kurang lengkap nih Kak, dari apa yang sudah saya tanyakan. Nah, teman-teman di sini pasti banyak sekali ya yang tertarik untuk bisa menjadi seorang pegiat lingkungan. Tapi mungkin masih belum tahu nih Kak, hal apa saja sih Kak yang dibutuhkan untuk seseorang bisa menjadi seorang pegiat lingkungan menurut Kak Enia? Sebenarnya semua orang bisa sih menjadi pegiat lingkungan, tapi sejauh mana yang memang kamu ingin jalani, maksudnya apa? Pegiat lingkungan itu kan bisa juga sebagai individu. Sebagai individu kita di rumah, kita memilah sampah, kita mendaur ulang, kita juga menjaga konsumsi kita sendiri, gitu. Kita menginfluence keluarga kita sendiri, gitu ya. Dimana berarti dari segi yang paling penting harus kita miliki adalah komitmen dan disiplin. Karena misalnya di rumah saya sendiri gitu, saya harus bertahun-tahun memastikan di rumah saya memilah sampah dan segala macam. Dan itu membutuhkan ya komunikasi yang baik dan membutuhkan juga kira-kira fasilitas yang tepat untuk masyarakat tertentu itu seperti apa, termasuk ke keluarga sendiri. Nah, selain komitmen, cara berkomunikasi, dan juga mengetahui kira-kira fasilitas atau solusi yang tepat di masing-masing bidang maupun di masing-masing masyarakat, gitu ya, baik itu keluarga atau sekolahan atau tetangga, gitu ya. Kalau misalnya memang kita mau memperjuangkan satu isu, kita juga jangan sampai ngomongin tapi nggak punya data.
Jadi bagaimana Oke. ketika kita mau memperjuangkan misalnya isu laut, isu udara gitu ya. Ya bagaimana sekarang informasi itu jauh lebih aksesibel dibanding 7 tahun lalu saya mulai kuliah gitu ya. Jadi Iya, sekarang betul banget. semua sudah open gitu, open access. Nah, jangan sampai ketika kita mau bilang bahwa iya kami mau jadi pegiat lingkungan hutan gitu, tapi ditanyain A sampai Z nggak bisa jawab dan nggak bisa punya pandangan sendiri gitu. Nah, jadi menurutku itu yang sangat-sangat penting karena kalau misalnya kita nggak punya prinsip, nggak punya target gitu ya, kita akan sangat mudah untuk di-sway, dipengaruhi oleh orang lain gitu. Jadi kayak ya udah deh Mbak ngomongin hutan, mendingan sama perusahaan saya aja kayak gini. Tapi akhirnya malah jadi nggak fokus sama tujuan awal dan akhirnya malah nggak kesampaian tujuan awalnya dan atau misalnya ketika diajak ngobrol tadinya mau dibantuin sama perusahaan tertentu atau pemerintah, tapi ketika ditanyain C sama D gitu ya tentang masalah hutan gitu, ternyata nggak bisa atau nggak memiliki sudut pandang yang jelas, hanya kopi-kopi dari orang, ya sulit untuk membuat orang lain percaya bahwa kalian itu mengerjakannya dari hati dan tidak memiliki tujuan atau agenda tersembunyi. Tapi bukan berarti kita nggak boleh salah loh ya, bukan berarti kita nggak boleh juga nggak tahu gitu. Justru sebagai anak muda gitu ya, sebagai anak-anak yang masih kuliah dan sampai sekarang juga aku walaupun udah nggak fresh graduate, tapi maksudnya sebagai anak yang umur masih 25 tahun dibandingkan pejabat-pejabat di pemerintahan, perusahaan yang mungkin usianya udah di atas 30 tahun, justru ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa salah gitu. Kita masih memiliki keleluasaan, keluangan untuk bisa tidak tahu dan salah. Agar apa? Karena dari awal aku udah mulai 5 tahun yang lalu, jadi aku udah pernah tuh ngerasain salah-salah, ngerasain sok tahu, ngerasain apa segala macam, sehingga kesini-sini aku udah nggak begitu lagi gitu kan maksudnya. Atau aku sudah belajar mana yang lebih baik gitu. Dan pada saat aku melakukan kesalahan itu, ya nggak apa-apa, tinggal bilang aja dari awal, saya belum tahu, tapi saya akan cari tahu dulu, nanti saya akan kembali lagi misalnya. Atau yang misalnya dulu ngotot gitu segala macam, sekarang oke, dulu mungkin saya ngotot, sekarang saya udah mengerti, kayaknya batasan-batasannya di mana, kita udah tahu harus kompromi seperti apa, dan kita bisa menciptakan perubahan yang lebih baik lagi gitu. Jangan sampai juga kita nggak mau nggak salah gitu ya. Yang aku maksudkan sih itu, Kak Hikmah. Oke, Kak Tenia. Jadi, menurut pendapat Kak Tenia, hal yang dibutuhkan teman-teman kalau misalnya mau memulai untuk menjadi seorang pegiat lingkungan itu dimulai dari diri sendiri dulu ya, Kak. Di mana menerapkan untuk berkomitmen untuk bisa menjadi pribadi yang lebih peduli lingkungan, mengganti yang tadinya mungkin teman-teman masih menggunakan barang-barang yang berpotensi mencemari lingkungan menjadi barang-barang yang lebih reusable atau eco-friendly. Kemudian mulai untuk mengedukasi dari teman-teman terdekat dulu, mulai dari keluarga. Selain itu, untuk memperjuangkan suatu isu itu juga diperlukan data-data yang kuat ya, agar dalam kita menyampaikan isu tersebut itu kita tidak mudah goyah seperti itu ya Kak Tenia ya. Betul. Dan kita bisa bersikap dengan lebih jelas gitu. Jangan sampai di tengah-tengah, walaupun kita sebagai rata-rata di sini adalah anak teknik lingkungan, kita memang harus mencari yang terbaik ya dari semua opsi yang paling tidak mencemari, yang paling ramah secara lingkungan. Tapi ketika kita mau memperjuangkan satu isu, tapi kitanya sendiri nggak jelas sama pandangan kita, ya orang lain akan melihat kita sebagai oportunis dibanding sebagai pegiat lingkungan isu tertentu gitu. Apalagi sekarang isu-isu lingkungan ini satu sudah dipolitisasi dan kedua adalah semua orang bisa ngomongin lingkungan gitu. Nah, perbedaan teman-teman nih apa gitu dengan teman-teman yang lain? Karena sekarang ngomongin sampah laut semuanya ngomongin sampah laut gitu. Tapi yang membuat teman-teman yang berbeda sebagai pegiat lingkungan atau mau bikin bisnis lingkungan itu apa? Itu yang harus teman-teman pegang sampai nantinya kalau memang mau kelihatan dampaknya dan dikenal dengan baik sama orang gitu ya. Karena itu belajar dari pengalamanku sendiri gitu. Aku bukannya mau mencoba menggurui atau gimana, aku bisa membandingkan aku sendiri dengan misalnya pegiat lingkungan lain. Kenapa sih kok aku jadi diberikan penghargaan ini? Kenapa kok aku nanya langsung ke jurnalis yang menginterview aku gitu, kayak kenapa sih kok saya sebagai pemimpin dan organisasi saya tuh mendapatkan pengakuan seperti ini, atau kenapa kita kolaborasinya dengan
lingkungan orang lain dianggap baik misalnya segala macam. Jadi aku sharingnya sebatas itu. Tapi kalau teman-teman punya pandangan lain sih nggak apa-apa. Oke, ini bisa kita ingat bersama ya teman-teman sebagai modal kita nantinya yang mau bergerak untuk menjadi seorang pegiat lingkungan, menjadi penerus KT-nya ya tentunya ya Kak. Jangan dong, lebih baik jangan nerusin doang. Oke, benar banget nih Kak Tina. Oke, baik Kak. Kembali berbicara mengenai lingkungan di Indonesia, di awal tadi sempat kita singgung ya teman-teman mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia. Permasalahan ini tentunya tidak datang sendirinya ya, karena manusialah dalam dibalik permasalahan tersebut. Saya ingin bertanya nih Kak, menurut sudut pandang KT-nya, menurut Kakak mengapa di Indonesia tidak sedikit masyarakat yang bisa dibilang kurang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, Kak? Oke, menurutku momen sekarang pas banget. Kita sekarang lagi ada di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah pandemi. Semua orang mikirnya apa? Semua orang mikirnya pengen sehat, semua orang mikirnya pengen uang. Kenapa? Karena banyak yang dirumahkan, banyak yang dari segi bisnis pasti berkurang, gaji banyak yang dipotong, dan ada ketakutan-ketakutan tertentu di masa depannya terkait masalah ekonomi dan juga kesehatan. Nah, di saat-saat seperti ini, bagaimana kita mau meminta orang-orang yang dirumahkan atau yang tidak memiliki pekerjaan untuk peduli dan bisa beraksi di lingkungan sebesar kita yang mungkin lebih secure atau lebih aman gitu ya. Jadi karena memang Indonesia itu masih walaupun sudah dibilang dengan negara berkembang yang sudah di atas rata-rata kalau misalnya kata Bank Dunia barusan gitu ya. Tapi dari segi kenyataannya masih banyak sekali nih masyarakat yang ngomongin lingkungan itu nggak bisa langsung sembarangan ngomongin lingkungan saja. Tapi harus ngomongin memang bagaimana dampak ekonomi, dampak perutnya, dampak sehatnya itu terpengaruh sama lingkungan gitu. Karena ya memang kita harus mengakui itu yang akan lebih relatable sama mereka gitu. Jadi oleh karena itu ini sebagai contoh aja kayak sekarang kita masuk ke teman-teman wisata bahari di mana mereka sekarang dirumahkan udah lebih dari 6 bulan atau nggak punya tamu sama sekali dan biasanya mereka nggak memiliki alternatif income atau tambahan ekonomi pemasukan. Nah, ketika kita mau ngomongin tentang lingkungan sama mereka, ya tentunya mereka udah malas duluan gitu. Wah, ini kerjaan lagi deh. Wah, gue butuh modal lagi deh buat ngerjain ini atau kayak butuh buat komposter, buat apa pusing kan gitu. Atau saya aja mau ngurusin keluarga tapi ngurusin disuruh ngurusin pantai misalnya gitu. Jadi kita harus sensitif juga terhadap kondisi perekonomian kita, kondisi sosialnya kita sebagai masyarakat Indonesia, dan kita bisa masuk pelan-pelan dengan solusi yang juga tepat guna ke masing-masing orang. Yang menurutku di Indonesia itu masih sangat-sangat penting. Karena kalau kita bikin kampanye aja di sosial media atau TV, bisa saja itu relatable untuk di Jawa, tapi di Sumatera, Kalimantan, Papua itu nggak relatable misalnya. Jadi penting banget kayak organisasi kayak IMPLI seperti ini, karena kita bisa berdiskusi kira-kira best practice yang paling di tengah itu apa, tapi semuanya harus dikembangkan dan juga harus disesuaikan atau di-customize dengan kondisi di masing-masing daerah gitu. Oke, jadi menurut sudut pandang Katenia, permasalahan lingkungan ini juga dipengaruhi oleh sektor atau bidang-bidang lainnya ya Kak, seperti ekonomi, kesehatan, yang gitu mungkin dari situlah bidang lingkungan ini masih ibaratnya masih dikesampingkan seperti itu ya Kak ya. Oke, dari penjelasan Katenia ini harapannya bisa jadi bahan renungan buat kita bersama ya teman-teman, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk lingkungan. Saya yakin teman-teman di sini pasti sangat ingin ya, untuk bisa memberi lebih kepada lingkungan kita. Tapi mungkin masih belum tahu Kak, mau mulai dari mana. Nah, saya mau bertanya kepada Katenia, apa saja sih Kak hal-hal kecil yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan? Mungkin karena di sini juga aku berasumsi di sini lebih banyak teman-teman teknik lingkungan gitu ya, atau bahkan yang sudah aware apa itu teknik lingkungan gitu. Jadi kita bisa memulai dengan ambil kertas atau di handphone atau di laptop, kita mulai catat kira-kira dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur, dampak lingkungan apa sih yang kita hasilkan, yang biasanya
keadaan normal gitu ya. Nah, kira-kira mana yang harus kita rethink, yang harus kita pikirkan ulang, yang ternyata kenapa ya gue pakainya bahannya ini gitu, atau kenapa saya makan lebih sering GoSend atau GoFood misalnya. Jadi di situ kita sudah mulai bisa dari abis rethink kita udah bisa mulai review alias menolak gitu ya, menolak hal-hal yang dari segi dampak terhadap lingkungannya itu lebih tinggi dibanding yang tidak. Ketika misalnya tidak usah harus naik pesawat, bisa naik sepeda atau naik mobil gitu ya, atau naik kendaraan umum, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan, ya pilihlah itu gitu. Tapi kalau misalnya memang tidak bisa, berarti kita sudah mengeluarkan karbon berapa, kita sudah bisa hitung-hitung apakah mungkin kita menanam pohon untuk menetralkan karbon yang kita hasilkan sehari-hari itu sendiri. Kita bisa ngitung itu. Terus kita udah belajar rethink, kita udah belajar reviews alias menolak sedotan plastik dan segala macam yang memang berdampak buruk terhadap lingkungan. Terus kita udah bisa mulai baru reduce, reuse, dan recycle seperti biasa. Kita udah bisa mulai mengurangi, mengguna ulang, kita kemana-mana bawa botol minum gitu ya, bawa tempat makan, mau diomongin atau dibercandain sama orang lain kayak kere atau kayak anak kecil gitu ya, nggak apa-apa. Orang kita juga tetap bisa jajan dengan packaging yang lebih ramah lingkungan dan reusable gitu. Dan kalau misalnya udah selesai, baru kita bisa mulai memilih seperti renting, repairing gitu ya. Jadi kita bisa lebih re-give gitu ya, memberikan barang-barang kita pada orang lain dibanding menumpuk ke TPA, atau membeli sesuatu yang dampak karbonnya juga lebih tinggi gitu. Jadi menurutku dengan cara kita menulis itu saja, kita udah bisa menjawab sendiri apa yang bisa kita lakukan gitu. Dan nggak usah ngeliat temen atau nyontek dulu sama aktivis siapa segala macam, kayak masing-masing orang pasti punya batasannya masing-masing dan resource masing-masing gitu. Jadi pelan-pelan nanti lama-lama nggak kerasa udah bisa menjadikan itu sebuah lifestyle yang mungkin lebih baik daripada yang sekarang gitu. Tapi kalau misalnya ditanya bagaimana kita sebagai pegiat lingkungan, mulainya bagaimana, sama pakai kertas atau handphone. Kalau aku sih sukanya pakai kertas A3 gitu ya. Terus kita mulai gambarin mind map kira-kira apa yang kita pengen, apa yang sudah ada sekarang, fasilitas gap-nya atau resource gap atau policy gap-nya seperti apa, yang kita bayangin aja dulu, adakah komunitas lain, adakah orang lain yang memang lebih expert dan juga berjuang di bidang itu yang bisa kita kolaborasikan. Jika ada, ngobrol dulu sama mereka, jangan sok tahu dulu untuk bikin, karena pasti mereka yang udah mulai duluan lebih tahu daripada kita gitu. Nah dari situ kita mulai bisa kepetakan kenapa kita harus berbuat dan kenapa harus kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Itu akan lebih mudah ketika kita membuat sebuah mind map bagiku. Gitu. Oke, jadi hal-hal kecil yang bisa kita terapkan itu mulai dari diri sendiri dulu ya, Kak. Dimana bisa nih ya dicoba teman-teman kita membuat sebuah seperti catatan gitu ya, Kak. Bisa lewat kertas ataupun lewat handphone. Hal apa saja sih yang akan kita lakukan atau yang sudah kita lakukan, di mana itu memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah, dari catatan-catatan itu tersebut, kita bisa mengubah lifestyle kita nih, teman-teman. Seperti yang tadi Kak Tenia sudah bilang ya, kita bisa rethink, reduce, reuse, recycle, sama reuse ya, Kak ya. Oke. Nah, banyak sekali ya, Kak, hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu opsi lainnya itu bisa juga dengan melakukan aksi bersama ya, Kak. Nah, saya ingin bertanya ini berdasarkan pengalaman Kakak yang sudah melakukan berbagai aksi untuk lingkungan. Bagaimana ya, Kak, cara menginfluence orang lain agar bisa ikut serta dalam aksi lingkungan yang kita lakukan? Kita harus melakukan hal itu sendiri. Jadi jangan sampai saya misalnya ngomongin tentang no straw movement nggak pakai sedotan, tapi saya masih pakai sedotan, misal. Dan dari situ kita juga jadi bisa mempelajari kenapa sih orang masih pakai sedotan, gitu misalnya. Kita mau nge-influence orang-orang yang pemalas, gitu misalnya, atau yang nggak peduli. Kita jadi ngerasa sendiri, oh iya pakai sedotan, soalnya kalau misalnya pakai makeup jadi gimana? Kalau misalnya kita pakai alternatif straws gitu ya, bukan yang langsung dikokop, misalnya pakai sedotan besi, sedotan bambu, ribet, harus dicuci. Kita karena udah ngerasain sendiri sebulan, 2 bulan, kita jadi bisa kebayang alasan orang tuh apa. Sehingga ketika kita mau menginfluence orang lain, kita juga bisa mengcounter atau meyakinkan sesuai dengan apa yang mereka khawatirkan. Atau kalau memang kita nggak kebayang, kita tanya dulu, memang kenapa Bapak Ibu tuh nggak mau ikutan tidak lagi pakai sedotan plastik, atau misalnya hal-hal lain ya, tidak pakai sepeda dan segala macamnya. Jadi ketika kita mencoba untuk
tidak hanya mau didengar, tapi juga mendengar dan juga mencoba untuk berdiskusi, itu akan lebih mudah dibanding kita hanya marah-marah atau menyalahkan orang lain. Pasti orang sudah malas duluan sih mendengerin kita gitu. Kayak mungkin sebagai aktivis Iya. atau sebagai pegiat lingkungan kan juga sering dibilang gitu ya, kayak wah ada Tenia, gue nggak mau pakai plastik lagi segala macam. Kayak padahal dari dulu sampai sekarang saya sama sekali tidak pernah marahin orang. Paling kalau misalnya itu kenapa nggak pakai ini aja? Gue pakai ini loh gitu. Atau aku membuktikan dia ketika di restoran misalnya ordernya seperti apa gitu. Atau ketika dikasih kesempatan dalam memanage sebuah acara, aku make sure bagaimana dampak lingkungannya itu paling minim. Lama-lama mereka jadi nggak enak sendiri dan justru membuat kayak oh ternyata mungkin ya, oh ternyata mudah ya, yaudah deh saya juga gitu. Jadi menurutku hal-hal seperti itu yang lebih nyantol di hati orang dan otak orang untuk berubah dibanding kita ngasih tahu mereka harus apa. Karena kita aja pasti nggak suka kan diguruin gitu. Janganlah menggurui orang Ya, lain. betul, Kak. Oke, jadi cara menginfluence orang lain agar bisa ikut serta dalam kegiatan yang kita lakukan itu kita mulai dari diri dulu ya Kak, di mana kita membiasakan untuk melakukan hal-hal yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk itu kita juga harus mau mendengar, bukan hanya mau didengar. Itu ya Kak yang bisa saya tekankan gitu untuk keynote-nya. Oke, kita udah dapat insight banyak sekali ya teman-teman mengenai aksi untuk peduli lingkungan. Tetapi terkadang yang jadi permasalahan itu komitmen dalam diri nih Kak. Termasuk kadang saya sendiri juga masih agak sulit ya Kak untuk menerapkan eco lifestyle. Nah, bagaimana ya Kak cara untuk membiasakan diri dan masyarakat untuk tetap berkomitmen dalam menjalankan aksi-aksi peduli lingkungan? Menurutku bisa dengan cara checklist karena kayak aku sendiri gitu, aku bilang kan tadi aku masih jauh banget dari sempurna, aku belum kayak mengubah kebiasaanku benar-benar jadi nol sampah gitu. Terkadang kalau memang kepepet segala macam aku masih menggunakan barang-barang sekali pakai, tapi aku memastikan itu bisa didaur ulang dengan baik dan segala macamnya. Jadi ketika kita membuat checklist gitu, ketika kita tahu batasan-batasan yang paling minim apa, yang paling tinggi apa, ya kita aim lah ke paling tinggi. Tapi untuk mencapai yang paling tinggi itu pasti kan ada langkah-langkahnya. Misal kita ngomongin zero waste food gitu, cara kita berkonsumsi makanan. Misalnya yang pertama kita bisa menolak si sedotan. Lalu kalau misalnya kita udah menolak sedotan, kita bisa menolak gelas-gelas plastik sekali pakai dan misalnya yang mika atau styrofoam. Nah, berarti kita udah bisa melimitasi atau meminimasi 3 hal. Terus nanti pelan-pelan kita ngelihat lagi, oke, dari makanan ini dan makanan itu mana yang dari segi belanja di pasar, dari segi minimarket, mana yang dilapisi sama plastik, mana yang tidak. Mana yang packagingnya lebih baik dan bisa di-reusable, mana yang tidak. Kalau misalnya udah, baru kita mulai lagi nanti, oke, kayaknya gue udah mulai bisa nih belanja di tempat-tempat yang tidak sama sekali ada plastiknya. Kayaknya gue udah bisa mulai beli di toko curah. Gue udah bisa ke kelontong gitu ya. Karena dengan itu pastinya kita bisa meminimasi sampah yang dihasilkan dibanding ke market-market atau minimarket atau supermarket yang konvensional. Kalau udah berjalan di situ, kita mulai lagi pas aku ke mall tadi, pas aku belanja ke toko kelontong, daripada aku pakai mobil, kayaknya lebih enak pakai sepeda deh, atau pakai public transport deh. Karena kan berarti karbon yang aku keluarkan juga semakin sedikit gitu ya. Terus nanti baru pelan-pelan lagi, oke, berarti kalau misalnya udah terbiasa, kira-kira kita bisa nambah apa lagi ya, nambah apa lagi lama-lama jadi nggak kerasa gitu sih. Jadi menurutku karena kadang-kadang orang tuh nggak konsisten atau tidak melanjutkan perjuangannya atau merubah perilakunya karena kepentok dan ngerasa aduh susah banget sih, ribet banget nggak jadi deh gitu, atau kayak ada sesuatu yang gue suka banget nih tapi orang-orang ini tuh kayak nyinyir atau gimana gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sendiri sudah memiliki target di diri kita sendiri, kita bisa pelan-pelan step by step melaksanakannya, nggak kerasa kita konsisten karena tadi aku bilang permasalahannya banyak sehingga solusinya banyak gitu. Mungkin sekarang kita bisa di bidang sampah saja gitu, atau di bidang air saja, atau di bidang transportasi saja. Tapi ketika kita sudah bisa baik di dalam satu bidang, ya kita bisa masuk ke bidang lainnya karena masalah lingkungan juga tadi multi layer, jadi butuh solusi yang multi layer juga. Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya Kak yang bisa diterapkan untuk menumbuhkan komitmen dalam diri kita untuk peduli lingkungan. Tentunya dimulai dari diri sendiri ya teman-teman. Bisa seperti yang Kak Tenia bilang tadi, kita bisa membuat checklist ya, dan kita bisa tahu batasan minimum dan batasan yang paling tinggi itu apa dalam
segala yang kita pakai, apakah itu bisa menimbulkan sampah, apakah itu bisa mencemari lingkungan, seperti itu ya. Kemudian semua itu dilakukan secara perlahan dan menurut saya itu semua berawal dari kebiasaan juga ya Kak, karena kalau misalnya kita sudah terbiasa tentu itu sangat akan memudahkan sekali gitu ya Kak ya. Betul, sama aja kayak pakai masker. Dulu kita nggak biasa kan pakai masker kemana-mana, Iya tapi karena betul. terpaksa dan kita tahu, oh masker itu fungsinya begini, kira-kira Hmm. bagaimana kita biar nggak males pakai masker, oh berarti kita punya masker 2, 3, biar bisa dicuci. Sekarang udah jadi kebiasaan, semua orang udah terbiasa kemana-mana kalau misalnya di luar, lagi nggak makan pasti langsung nutup. Kalau misalnya lagi cuci tangan juga, sekarang semua orang udah cuci tangan. Menurutku dengan membiasakan dan pelan-pelan, nggak langsung pengennya semua dikerjain dalam satu waktu, itu akan lebih membuat kita lebih mudah dan lebih konsistennya nggak kerasa. Oke, baik Kak. Jadi ini bisa dicatat ya teman-teman, kita mulai untuk membiasakan hal-hal tersebut dari diri kita sendiri dulu. Oke, baik Kak. Saya rasa di dalam forum ini sebagian besar merupakan generasi muda, termasuk saya dan Kak Tenia sendiri nih tentunya. Saya ingin bertanya Kak, menurut pendapat Kakak, sudah sejauh manakah generasi muda turut berperan dalam menanggapi isu lingkungan dan turut berperan dalam aksi-aksi untuk lingkungan? Menurut aku sudah jauh gitu. Kamu nanya sejauh mana, sudah jauh gitu, sudah positif gitu ya dibandingkan dulu. Karena dulu aku sempat ngerasa agak sendiri gitu, kayak di mana teman-temanku masih mikirin kuliah, masih mikirin himpunan gitu ya, masih mikirin organisasi gitu. Tapi masih sedikit yang ngebahas tentang eksistensi kita sebagai manusia yang sangat berkaitan sama lingkungan gitu. Nah, begitu sekarang 2016-2017 itu masalah isu lingkungan lebih dekat dengan kita, di mana kita ngomongin tentang yang kita produksi sehari-hari yaitu sampah, di mana sebelumnya mungkin kebakaran hutan gitu ya, mungkin yang nggak tinggal di hutan yang nggak ngerasa relate gitu ya, atau ngomongin Iya, betul. ketersediaan air ya, kita juga air biasa aja gitu. Jadi karena kita ngomongin sampah, jadi lebih banyak orang yang jadinya peduli gitu kan. Nah dari situ aku ngelihat mungkin karena tadi peranan media, peranan pemerintah dan juga komunitas sekarang sudah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Udah dianggap keren nih ceritanya sekarang. Dan ketika aku berjalan ke provinsi-provinsi, ke kota-kota, bahkan ke negara lain gitu, mereka itu pemuda gitu ya, termasuk aku juga di bawah 30 tahun kalau kita ngelihat Kemenpora gitu ya. Mereka tuh sebenarnya pengen berbuat sesuatu, cuma biasanya ada limitasi-limitasi gitu kan. Jadi limitasinya apa? Misalnya teman-teman yang ada di daerah pesisir atau pulau-pulau kecil terluar, aku udah bikin ini Kak, aku udah bikin segala macam, tapi ternyata yang pemimpin desaku nggak bisa, ya udah aku berhenti aja gitu. Nah jadi yang sebenarnya belum tinggi itu sebenarnya bukan semangat dan aktivitasnya pemuda, tapi aksesibilitas dan juga resource yang didapatkan oleh pemuda gitu. Jadi itu yang harus ditingkatkan di Indonesia dibanding di negara-negara lain, karena mungkin di negara-negara lain kesempatan pada pemuda dan investasi pada pekerjaan pemuda itu lebih tinggi serta tidak punya 17.000 pulau-pulau kecil gitu. Jadi dari segi pemerataan transport, pemerataan solusi alternatif, produk-produk alternatif itu lebih mudah bagi mereka dibanding kita. Nah itu yang membutuhkan dukungan banget nih dari pemerintah gitu, dan pemuda ini juga harus menyuarakan gitu, jangan sampai kita terpecah belah terus jadi mikirnya kerenan mana, atau kayak isu ini udah dipegang dia, gue nggak mau deh, atau kayak kenapa dia juga bahas isu itu gitu. Jangan, justru kita semakin besar kita bersuara, semakin banyak aktivitas yang sama dilakukan di berbagai daerah, itu justru yang semakin baik. Oke, jadi untuk peran generasi muda sendiri nih sepertinya sudah sangat jauh sekali ya Kak dalam menanggapi isu-isu lingkungan. Di mana kita sebagai generasi muda ini juga perlu untuk menyuarakan ya, lebih menyuarakan mengenai isu-isu lingkungan. Kita bersatu untuk memerangi isu-isu tersebut sehingga isu lingkungan ini bisa lebih didengar oleh berbagai pihak ya Kak. Dan kegiatan ini tentunya juga sebagai ini ya Kak, bentuk kepedulian dari teman-teman dalam menanggapi isu-isu lingkungan. Keren banget ya teman-teman yang sudah mau bergabung dalam acara talk show peduli lingkungan saat ini.
Iya, Oke. keren banget. Selamat ulang tahun ya, Imtli. Semoga semakin keren lagi dan semoga lebih banyak hikmah yang lainnya dan semakin banyak lulusan-lulusan teknik lingkungan maupun orang-orang yang peduli dengan teknik lingkungan dan bidang lingkungan ini yang memberikan dampak nyata. Kalau misalnya kalian merangkum nih apa aja upaya-upaya yang dilakukan seperti tadi di video di awal, itu pasti sebenarnya keren banget dan udah mulai kepetakan. Masalahnya sebenarnya pasti semua orang sama, baik itu funding, baik itu sistem organisasi atau misalnya aksesibilitas teknologi atau solusi alternatif yang tadi aku sempat bilang. Nah, itu bagaimana persatuan-persatuan seperti ini yang menghimpun para pemuda yang sama-sama baru memulai untuk ngedatengin ahli-ahli atau menyuarakan isu tersebut kepada orang yang berkepentingan gitu. Karena ketika kita menyuarakannya itu masif secara bareng-bareng, tentu akan lebih sering didengar dibanding hanya satu orang menyuarakan hal-hal yang sama. Oke, baik Kak Tenia. Ini kalau misalnya kita berbicara mengenai kondisi saat ini, di mana kita telah memasuki era new normal ya Kak, di mana kita ini sudah bisa menjalankan aktivitas, tetapi masih dibatasi untuk tidak berkerumunan. Nah, ini tentunya sangat sulit ya Kak, kalau misalnya kita mau melakukan aksi langsung turun ke lapangan, seperti aksi bersih pantai atau aksi lainnya, di mana itu membutuhkan massa yang lumayan banyak ya Kak. Nah, terakhir nih Kak, apakah Kak ada saran kepada teman-teman semuanya, peran apa yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga lingkungan di kala new normal ini, Kak? Oke, aku nggak akan bosan ngomong mulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana kita yang lagi banyak di rumah, di kosan gitu ya, atau di rumah orang tua, atau dimanapun kita lagi mengendap sekarang karena nggak bisa banyak keluar, itu kita membuat perubahan dari sistem lingkungan yang kita punya sendiri di rumah. Bagaimana kita sudah bisa mulai mengkompos, bagaimana kita bisa mengurangi dampak lingkungan yang kita hasilkan dari belanjaan, bagaimana kita juga bisa merubah pola hidup ke depannya setelah pandemi, persiapan new normal baru gitu ya, adaptasi kebiasaan baru. Kita bisa tidak berubah dan maksudnya tidak berubah adalah teruskan yang baik-baik gitu. Jangan nanti kembali lagi ke yang dulu yang kita udah nggak peduli lagi sama pemilahan sampah di rumah karena udah nggak pernah di rumah misalnya. Jadi harus diteruskan hal itu. Nah, selain itu tentunya kita ketika udah selesai dengan diri kita sendiri dan di rumah, kita bisa mulai ke tetangga kita atau ke perumahan misalnya. Bagaimana kita bisa menginfluence di WhatsApp group atau kayak lewat orang tua atau lewat RT RW. Ketika semua orang di Indonesia ini ada 300 orang, bikin 300 perumahan yang baik secara lingkungan itu aja sudah sesuatu kan pastinya. Jadi itu yang bisa dilakukan juga. Dan saya rasa untuk membuat sebuah perumahan atau RT RW itu bisa baik secara lingkungan dari mulai pemilahan sampai pendaur ulang sampai juga opsi-opsi lainnya tentang masalah kualitas air limbah misalnya atau kualitas udara gitu ya dari genset atau dari pembakaran sampah itu juga bisa berdampak yang sangat besar dan tidak sebentar gitu. Mungkin itu project bisa kalian lakukan sampai setahun ke depan atau 6 bulan ke depan. Nah, tadi udah ngomongin di diri sendiri, di keluarga, di rumah, terus habis itu ngomongin tentang perumahan atau di RT RW atau kelurahan. Nah, kita bisa masuk lagi ke yang ketiga, di mana kita bisa bikin survei-survei ngebantuin pemerintah setempat atau komunitas atau universitas. Karena kalau sampling sebenarnya kan masih bisa menjalankan dengan protokol kesehatan, seperti mengambil data sampah di pinggir pantai, mengambil data sampah di perumahan, mengambil sampah atau mengambil data-data lainnya gitu ya, baik itu udara segala macam, itu kan bisa tetap dilaksanakan sebentar di luar ruangan dengan sirkulasi udara yang baik dan datanya bisa berguna. Tapi kalau bisa ngambil data di lapangan, bisa juga bikin survei kecil-kecilan tentang bagaimana dampak pandemi terhadap masalah lingkungan, baik itu di perumahan sendiri atau tadi misalnya di sejakarta atau sekota Balikpapan misalnya, itu juga sesuatu yang bisa kalian kerjakan sebagai sampingan. Nah, selain itu tadi ngomongin tentang survei, ngomongin juga tentang kampanye. Nah, kalau misalnya udah bisa mulai bikin kampanye, bisa juga dibikin online atau offline. Karena sekarang, walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi, tapi aku sebagai bukti nyata gitu ya, aku udah ke 16 titik di Bali sama Lombok selama 3 minggu terakhir, di mana alhamdulillah belum ada dan semoga tidak ada klaster pandemi baru gitu karena kita sangat ketat terhadap protokol kesehatan. Tapi kita tetap bisa setiap titik kita melatih 50 sampai 100 orang gitu di mana masyarakat di sana kita juga ajarin bagaimana nggak cuma peduli lingkungan tapi protokol kesehatan. Nah, justru dengan kita datang di saat-saat seperti ini kita menunjukkan
konsistensi kita dan juga kepedulian kita terhadap mereka yang terdampak secara ekonomi dan sosial, sambil tetap menyelipkan isu-isu lingkungan gitu. Jadi bagaimana program-program kita juga bisa sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonominya mereka dan tetap memperhatikan lingkungan. Misalnya bagaimana kita bisa bikin bisnis toko curah bareng sama masyarakat di sana, atau kita bikin masyarakat binaan kita yang tidak jauh dari rumah gitu ya. Itu juga bisa mulai menerapkan pemilahan sampah dan program-program lainnya. Itu sebenarnya tidak usah harus berhenti, dan justru ini waktu yang tepat untuk mulai berdiskusi sama mereka, karena mereka yang sangat terdampak sama ekonomi dan sosial ini mau loh berubah, dan sekarang lagi banyak waktu untuk bisa diajak berpikir. Oke, jadi sebenarnya masa new normal ini bukan merupakan halangan ya Kak untuk kita melakukan aksi peduli lingkungan. Kita bisa mulai dari rumah kita sendiri ya teman-teman untuk menerapkan kegiatan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian kita mulai dari lingkungan terdekat kita, lingkungan rumah. Kemudian kita juga bisa tetap melakukan aksi-aksi lingkungan tapi harus menerapkan protokol kesehatan seperti itu ya katanya. Betul, dan tadi survei sama kampanye online juga itu penting. Oke, wah, terima kasih banyak ya Kak Tinia atas penjelasan yang sudah diberikan. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Banyak hal yang dapat kita pelajari dan dapat kita terapkan dalam kehidupan tentunya terkait aksi untuk peduli lingkungan. Baik Kak Tinia, setelah ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Namun saya persilakan dulu kepada Kak Tinia jika ingin minum sejenak Kak. Dipersilakan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung saja menuliskan pertanyaannya pada link Slido yang panitia sudah dikirimkan di kolom chat ini. Oke, mungkin untuk operator boleh tolong untuk menampilkan pertanyaan yang sudah terkumpul. Oke, jadi ini udah banyak sekali ya Kak pertanyaan yang dikumpulkan oleh teman-teman panitia, di mana pertanyaan itu dikirimkan oleh teman-teman peserta melalui link Slido. Oke, ini saya akan mulai untuk membacakan pertanyaan. Dari Kak Tenia sudah siap untuk menjawab pertanyaannya? Ya. Oke, ini pertanyaan pertama tidak ada namanya ya, ini dari siapa? Ini pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kakak mengenai mikroplastik yang ada di laut? Apalagi melihat banyaknya sampah yang ada di laut bahkan bisa terbentuk pulau sampah. Nah, silahkan kepada Kak Tania untuk menjawab, Kak. Pendapatku ya itu udah terjadi, terus mau gimana? Karena ngomongin membersihkan laut dari mikroplastik itu pasti butuh resource yang sangat besar dan juga modal yang sangat besar gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar tidak tercipta lebih banyak lagi si mikroplastik di laut gitu, dengan cara mengurangi dari si sumber dan juga meminta perusahaan-perusahaan untuk menyediakan alternatif produk, dan juga meminta pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan pengelolaan sampah yang lebih baik di masing-masing daerah agar tidak ada lagi sampah yang terbuang ke laut dan jadi mikroplastik gitu. Karena kita cuma bisa begitu karena memang sudah ada mikroplastik di mana-mana gitu kan, dan untuk mengambilnya mungkin yang bisa kamu sangat semangat gitu ya misalnya untuk masalah itu dan memiliki passion untuk melakukan research gitu, bisa saja bagaimana teman-teman mencari bagaimana itu mikroplastik bisa dibersihkan gitu ya. Itu akan menjadi sangat-sangat penting dan juga PR yang panjang tapi berguna bagi kita semua. Oke, terima kasih Kak Tania atas jawabannya. Semoga terjawab ya tadi yang bertanya. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya pada tim operator. Oke, ini pertanyaan berikutnya juga tidak ada namanya ya, Kak. Ini teman-teman peserta tidak mencantumkan nama. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa yang harus dipelajari atau menjadi titik fokus utama yang dibangun dalam sebuah komunitas pegiat lingkungan yang masih baru? Oke, aku coba jawab ya. Jadi titik fokus utama yang dibangun adalah
targetnya apa dulu gitu. Jangan sampai bikin komunitas atau pegiat lingkungan yang memang karena tren gitu ya, karena lagi ngomongin sampah laut, jadi bikinlah tentang sampah laut dan di kota saya belum ada gitu. Tapi kamu sendiri nggak ngeh kenapa kamu bikin komunitas itu atau kamu nggak clear mau menuju ke targetnya apa untuk ada komunitas itu. Jadi yang pertama harus dibangun adalah visi misi tentunya, mungkin nggak harus visi misi ya bahasanya kaku banget, goals deh atau target yang mau kamu capai dalam 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan dengan adanya komunitas itu. Nah, kamu coba benturin lagi tadi yang aku bilang bikin mind map, kamu cek, udah ada belum sih organisasi lain yang lakuin hal yang sama? Kalau ada, kenapa nggak berkolaborasi atau saya ikut sama mereka? Kalau memang masih ngotot mau bikin sendiri, ya udah, apa yang membedakan saya dengan mereka? Gitu. Jadi itu yang harus dikembangkan gitu. Jangan sampai kita baru sudah bikin gitu ya, terus dengan kepedean kita, dengan asumsi kita bahwa tidak ada yang lain yang melakukannya dan kita tidak atau malas mencari tahu, makanya kita pas tiba-tiba ngobrol, kan udah ada orang itu, kenapa kamu lakukan yang sama? Deng 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 deng, nanti kamu kayak jadi kehilangan fokus nanti kamunya gitu. Jadi itu sih yang paling penting, Kak Hikmah. Oke, terima kasih Kak Tenia. Ini semoga menjawab ya teman-teman, dan keren banget ya. Ini sepertinya ada yang tertarik untuk membuat sebuah komunitas baru sepertinya gitu Kak ya. Oke, mungkin dari tim operator bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk pertanyaan kali ini ada namanya nih ya Kak, dari Fatur. Untuk pertanyaan sendiri, kira-kira hal apa yang sampai sekarang masih menjadi suatu mimpi bagi Kak Tenia dalam artian harapan yang belum terwujud? Ini dikhususkan untuk aspek lingkungannya nih Kak. Oke, monggo. Banyak. Bagaimana 17.000 pulau-pulau itu semua punya tempat sampah dan sistem pengolahan sampah yang baik gitu. Karena ketika aku berkunjung traveling gitu ya ke daerah-daerah pesisir itu ya masih banyak sekali area yang jauh dari kota-kota besar dan jauh dari teori yang harusnya dilakukan. Jadi mimpiku itu, dan yang kedua adalah bagaimana solusi alternatif seperti toko curah atau produk-produk yang ramah lingkungan itu lebih murah dan lebih aksesibel, tidak hanya ada di kota. Jadi semua orang itu bisa kembali kayak dulu, kita di pasar bisa beli curah, kemana-mana bawa tasnya juga yang bukan dari kresek gitu ya. Dan bagaimana kita bisa dekat dengan alam dan memilah sampah dan mendaur ulang sampah di rumah itu menjadi suatu hal yang normal. Kayaknya itu menjadi sesuatu lifestyle atau kehidupan yang keren sih menurutku. Oke, jadi harapan untuk lingkungannya sendiri nih tentunya kita ini merupakan harapan kita semua juga ya teman-teman, dimana semoga lingkungan ini bisa menjadi lebih baik, dimana untuk menjadi lebih baik ini perlu peran serta bukan dari KTNI aja ya tentunya, tapi dari kita semua yang ada di room ini dan juga teman-teman se-Indonesia tentunya untuk bisa membantu untuk menjaga lingkungan kita. Oke, karena masih ada waktu, mungkin dari operator bisa menampilkan pertanyaan berikutnya. Oke, tim operator untuk pertanyaan berikutnya. Sambil nungguin pertanyaan selanjutnya, mungkin aku juga mau jadi kepikiran tadi ngomongin mimpi gitu ya. Kayaknya mimpi kalau misalnya semua anak muda, bahkan semua orang tua juga, semua lapisan masyarakat menganggap isu lingkungan itu memang sesuatu yang harus dimengerti sama semua orang. Kayaknya kalau nggak ngerti lingkungan justru yang diledekin gitu. Kayaknya itu menjadi tolak ukur yang bagus sekali untuk kita mau merubah perubahan lingkungan yang lebih baik ya bagi semua generasi. Gitu. Betul sekali, Kak. Oke. Ini untuk pertanyaan berikutnya. Dari tim operator, ini pertanyaan tadi sudah terjawab ya dari Kak Tenia. Untuk pertanyaan berikutnya. Oke, mohon maaf ya Kak, ini ada sedikit kendala dari tim operator kita. Gak apa-apa, aku sambil buka slide-nya juga deh. Iya, oke Kak. Nah, ini ada yang nanya nih,
Kak mau nanya dong, bagaimana sih sistem manajemen persampahan yang Kakak terapkan dan Kakak jelaskan kepada perusahaan dan masyarakat? Nah, itu Ya boleh Kak. aku izin jawab, boleh langsung? Ya boleh Oke, Kak. jadi jawabannya adalah beda-beda tentunya masyarakat sama perusahaan. Tapi yang kita lagi coba terapkan itu di masalah pemilahan yang bisa kita minta tiap desa atau RT RW itu terapkan. Nah, karena kita sukanya bagian bahari atau pesisir gitu ya, itu kita koneksikan dengan apa namanya aktivitas wisata gitu. Dengan adanya bank sampah, mereka jadi bisa berkunjung wisatawan nantinya ke bank sampahnya. Nah, akhirnya jadi semangat masyarakatnya untuk memilah. Selain itu juga ngomongin masalah ekonomi, jadi masyarakatnya ngerti, oh yang mana yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Kalau misalnya nggak bisa didaur ulang, kira-kira solusinya apa? Akhirnya menerapkan si solusi, misalnya toko curah atau yang mananya itu. Dan apa cara-cara pendekatan itu tentunya kita tidak bisa sampaikan langsung gitu ya kayak ini A sampai Z ini yang paling ideal enggak, tapi kita Ya, coba betul. bikin FGD dulu di masing-masing komunitas, di geng ibu-ibu, di geng bapak-bapak, di geng pembersihnya atau petugas pembersihan, di geng RT RW-nya. Pokoknya kita ngelihat dari berbagai aspek masyarakat dan kita mau solusi itu datang dari mereka sendiri. Jangan sampai kita tadi menggurui. Itu yang biasanya kita terapkan sih di Halo Kak Denia. mereka karena perusahaan mereka jadi apa mempublish kalau mereka berkolaborasi sama kita gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu komitmen lingkungannya sejauh apa, dan ketika kita punya masukan, aduh kalian jangan gini dong, kayak kalau misalnya ini udah bagus tapi mau nggak apa ditambah programnya seperti ini tahun depan atau tahun sekarang, nggak apa-apa kok gitu. Tapi setidaknya kita tahu seberapa besar komitmennya mereka terhadap lingkungan, baru kita bisa bekerja sama kayak gitu. Oke, ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak dari yang banyak Boleh? yang sudah berkumpul. Ini dari tidak ada namanya juga ya. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Kakak mengenai kebijakan yang terkadang memiliki dampak negatif bagi lingkungan. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut? Harus kerjasama sama teman-teman yang background-nya hukum karena aku sendiri juga maksudnya nggak memiliki apa namanya keahlian yang masif atau keahlian yang kuat untuk di bidang kebijakan, sehingga biasanya aku banyak ngobrol sama teman-teman yang memang lebih ahli dalam kebijakan. Karena kalau misalnya kita pikirin terus dan aku ngerasa itu bukan passion, mungkin bukan passion kali ya, tapi itu bukan jalan ninja yang aku pilih gitu ya. Jadi aku rasa ada orang-orang lain yang memilih memang untuk membuat perubahan di kebijakan gitu. Kalau misalnya aku pikirin sendiri karena aku udah tahu itu bukan jalan ninjaku, jadi aku stres sendiri gitu kan kayak ya Allah, padahal kemarin udah bilang gini, sekarang kok kayak gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan seminimal mungkin cocokkan kebijakan yang ada dengan program yang kita mau lakukan. Kalau memang itu ternyata keluar atau melenceng dari kebijakan yang ada, kita bisa ingatkan pemerintah daerah kita, baik itu Pemprov, Pemkab, Pemkot gitu ya, untuk mengikuti kebijakan yang memang sudah ada gitu. Tapi kalau untuk merubah atau membuat kebijakan baru, itu memang harus kolaborasi sih kalau dari aku. Gitu. Boleh lagi kok. Oke, mohon maaf Kak Tenia, ini mungkin dikarenakan keterbatasan waktu untuk sesi tanya jawabnya cukup sekian Kak. Ini mohon maaf apabila ada pertanyaan teman-teman yang masih belum bisa terjawab. Ini pertanyaan banyak sekali ya Kak. Oke, semoga dapat terwakilkan ya teman-teman atas penjelasan yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman masih kepo nih Kak dengan apa hal yang Kakak sudah sampaikan, mungkin bisa langsung tanya kemana ya Kak? Bisa lewat email aja ke kontak @diversecleanaction.org, tulisan kontaknya bahasa Inggris, CONTACT, contact@diversecleanaction.org, bisa sampaikan di situ, atau memang bisa lewat DM Instagram di @diversecleanaction. Di Instagram di situ juga ada klik pilihan kontak, di situ ada WhatsApp call kita, WhatsApp call center maksudnya, jadi ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi juga untuk berdiskusi. Oke, bisa dicatat ya teman-teman. Mungkin tadi yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung saja menghubungi kontak ke Diverse Clean Action. Oke, sebelum kita ke sesi penutup, saya ingin membacakan kesimpulan dulu ya Kak dari talkshow peduli lingkungan yang sudah kita simak bersama.
Jadi untuk aksi peduli lingkungan ini harus dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman. Dan itu perlu dikembangkan dengan komitmen dan konsistensi dalam diri kita. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu membuat checklist kegiatan apa yang akan kita lakukan, apakah itu berdampak pada lingkungan. Kita bisa juga mulai merubah gaya hidup kita yang tadinya kita mungkin masih melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan sampah atau mencemari lingkungan. Kita bisa merubah gaya hidup kita nih menjadi yang lebih eco-friendly gitu ya. Kemudian kita juga bisa belajar mengenai isu-isu lingkungan, mengedukasi diri dari apa yang sudah kita dapatkan tersebut. Kita bisa juga share bersama ya, kita lebih sebarluaskan kepada masyarakat agar masyarakat ini juga lebih aware atau lebih tahu terhadap isu-isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini itu apa sih. Seperti itu. Jika kita mau mengajak dan mengedukasi masyarakat untuk menjaga lingkungan, kita harus mengerti dan kita juga harus memiliki data ya teman-teman, agar kita ini bisa lebih didengar oleh masyarakat. Selain kita mau didengar, tapi kita juga harus mau mendengar atas keluhan masyarakat tersebut. Oke, untuk isu lingkungan ini sendiri juga multi-layer dan sangat kompleks ya teman-teman kalau misalnya kita bicarakan, tetapi itu bukan merupakan hambatan untuk kita bisa tetap melakukan aksi-aksi karena di setiap hambatan tersebut tentunya ada solusi yang bisa kita terapkan. Oke, demikian yang dapat saya simpulkan dari perbincangan kita kali ini. Saya mempersilakan kepada Katenia, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Tapi sebelumnya ini Kak. Boleh. Jangan lupa yang mau nanya-nanya silakan kontak kita di kontak@diverseconnection.org. Kalau ada yang mau kolaborasi juga kita sangat terbuka. As long kita bisa, pasti kita iyain. Selain itu, semangat membangun masing-masing kota teman-teman. Menurutku sekarang yang keren tuh udah bukan lagi pindah ke Jakarta atau bekerja di perusahaan Bonafida gitu ya, tapi bagaimana kita sebagai anak muda bisa membuat perubahan dimanapun kita memilih untuk bekerja, baik itu di pemerintah, baik itu di perusahaan swasta, maupun itu di komunitas atau di NGO gitu. Karena kita butuh lebih banyak orang yang menyuarakan dan melakukan aksi yang nyata terkait lingkungan di semua sektor. Gak bisa dikotak-kotakan hanya untuk kerja di HSE atau hanya untuk pemerintahan saja. Tapi memang masalah lingkungan ini sudah krisis, sudah benar-benar harus berubah, membutuhkan lebih banyak solusi, dan solusi itu juga memang bukan hanya satu cara, tapi pasti lebih banyak lagi solusi yang dibutuhkan agar lebih sedikit lagi dampak manusia terhadap bumi kita ini. Jadi semangat, jangan sia-siakan sarjana teknik lingkungannya, ilmu-ilmu yang didapatkan, karena kita itu mendapatkan anugerah bisa kuliah juga di teknik lingkungan, jadi benar-benar ngelotok ilmu yang kita miliki. Sayang kalau nggak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja Kak Hikmah. Terima kasih semuanya. Oke. Oh ya Kak, ini satu lagi. Jadi sebentar lagi ini kita IMPLI akan melakukan aksi peduli lingkungan Kak, serentak di 10 kota se-Indonesia. Kemudian kita juga akan melakukan kampanye lingkungan dengan hashtag Enviro for Change. Nah, boleh dong Kak, mungkin bisa semangatin, minta semangat dan minta pesannya dari Katenia buat teman-teman generasi muda untuk bisa lebih semangat melakukan aksi-aksi untuk lingkungan ini Kak. Ya, sekarang seperti yang teman-teman tahu gitu ya, isu lingkungan itu masih hot walaupun kita sekarang juga diterpa dengan pandemi, sehingga kesempatan untuk exposure, kesempatan untuk mendapatkan bantuan, dan kesempatan untuk berkolaborasi di luar di kota-kota besar gitu ya, itu sangat-sangat terbuka lebar, dan antusiasme masyarakat itu juga semakin tinggi terhadap lingkungan. Jadi menurutku kalau misalnya teman-teman udah bisa mulai dari sekarang gitu ya, dari masih berkuliah dan juga walaupun sudah lulus, pasti teman-teman juga bisa membantu untuk ngelit isu yang teman-teman pilih masing-masing di kotanya teman-teman gitu. Karena sampai sekarang aku sering sekali ditanya kira-kira di kota ini punya rekomendasi nggak komunitas maupun bisnis dan aktivitas terkait lingkungan yang bisa diajak kolaborasi. Dan hal itu penting untuk dijalankan, tapi juga jangan terlalu fokus jadi nggak menapak bumi gitu ya. Kita juga harus realistis karena kita sekarang ada di masa pandemi. Jangan merasa malu atau merasa salah ketika misalnya tidak memilih menjadi aktivis atau memilih menjadi LSM. Seperti yang aku bilang tadi, semangat yang teman-teman sudah tularkan dalam social media challenge itu justru yang dibutuhkan
untuk menemukan lebih banyak lagi aktivitas-aktivitas di tiap daerah. Kalau bisa 10 daerah ini bukan hanya berhenti di 10 daerah dan berhenti di social media challenge sekarang, tapi juga bisa merambat ke kota-kota lainnya dan bisa ikut dipertanggungjawabkan di kemudian hari, alias di tahun depan bisa mengilhami aktivitas atau campaign lainnya yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Tenia atas pesan-pesan dan semangat ya ini kepada teman-teman. Teman-teman jangan lupa juga untuk terus semangat dalam melakukan dan mengkampanyekan terkait aksi-aksi untuk peduli lingkungan. Baik, sebelum acara ditutup, ini mungkin kita bisa foto bersama ya Kak, bersama teman-teman peserta. Boleh. Ini mungkin dari tim operator, bisa untuk stop share screen terlebih dahulu dan untuk bisa mendokumentasikannya. Oke, teman-teman bisa ya ini menyalakan videonya. Biar lebih kelihatan nih, muka cantik dan muka gantengnya teman-teman semua. Poni. Oh iya, benar juga nih, Kak. Oke. Hitung ya, 1-3. Oke, silakan, Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oh iya, oke, boleh, Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Nanti akan di-share di grup ya. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Tenia dan juga tim operator yang mendokumentasikan. Dengan ini berakhirlah pula talk show peduli lingkungan dengan tema How to Take Connection for a Better Environment pada kali ini. Tidak terasa ya, sudah sekitar 1,5 jam kita bersama. Semoga apa yang sudah kita dapatkan dari perbincangan ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman peserta dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Tenia karena telah bersedia berbagi cerita dan berbagi pengalaman bersama kami. Tentunya sangat inspirasi sekali ya teman-teman. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Terima kasih banyak Kak Tenia. Oke, terima kasih banyak pula kepada teman-teman peserta yang telah berpartisipasi pada talk show ini. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah panitia kirimkan di kolom chat ini dan juga kolom YouTube ya. Pastikan untuk memenuhi syarat sesuai yang ada di booklet agar teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Dan untuk link presensi ini bisa diisi sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya juga mau menginfokan bahwa masih ada 6 rangkaian Festival Impli Anniversary yang ke-28 tahun yang tentunya bisa memberikan insight kepada kita di bidang lingkungan. Untuk itu, jangan lupa untuk selalu mengecek pembaharuan kami di Instagram @impli. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam acara kali ini. Sebagai penutup acara, saya ingin menyampaikan pantun, teman-teman. Oke, pergi berlibur ke Balikpapan. Perginya ke pantai, lihat pemandangan. Yuk kita selamatkan masa depan, lakukan aksi nyata untuk lingkungan. Saya Fitriani Darajatul Hikmah, pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih dan tetap safe ya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Kak Tenia, makasih teman-teman. Terima kasih semuanya, bye-bye. Ya, terima kasih Kak. Jangan lupa untuk mengisi link presensinya ya, teman-teman. Untuk link presensinya bisa dilihat di layar dan juga sudah kita kirimkan ya di kolom chat, Zoom, dan juga di YouTube.
kasih.